Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda di sore ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sore yang berbahagia ini Bincang Sehat kembali hadir menemani sore Anda, dan hari ini kita akan membahas tentang penyakit kulit. Salah satu dari penyakit kulit ini, berbicara masalah penyakit kulit tentunya sangat banyak sekali ya, bisa ada panu, kurap, kudis, kemudian banyak hal-hal lain lagi. Nah, ini hari ini kita akan membahas tentang salah satunya, yaitu atau istilahnya skabies ya, atau skabies atau kudis ya, atau gudik, atau istilah lain mungkin di daerah-daerah Anda mungkin banyak istilah-istilah tertentu untuk menyatakan kudis. Nah, Dok, ya, sahabat kaum muslim, hari ini yang akan menemani kita yaitu Dr. Rifki Hamdani Pasaribu yang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Dok, sudah hadir bersama kita di sini di Bincang Sehat. Sudah lama tidak mampir di Bincang Sehat, Dok ya. Ini mampir lagi. Ya, sahabat kaum muslim, bagi Anda nanti bisa juga berpartisipasi bertanya mengenai kudis. Hubungi kami di 0617944282 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda via WA atau SMS center kami di nomor 081370031616. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kudis ya, bukan kubis, Dok ya. Ini hampir, Kudis. kalau kubis berarti sayuran, Dok ya. Oke. Ya, baik, Dok. Berbicara masalah kudis atau skabies, Dok ya, skabies. Nah, ini kan hampir mirip, Dok. Ada kurap, kemudian juga ada panu, kutu air, dan sebagainya. Nah, secara umum bedanya dengan panu dan kurap itu apa sih, Dok? Dan kudis itu sendiri bagaimana, Dok? Ya, Silakan. baik. Terima kasih pada Bang Darus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, topiknya tentang skabies ya. Tadi ditanya ada penyakit kulit yang lain yang mungkin agak mirip ya, Iya, ada betul. panu, kadas, kurap Iya, mungkin ya. ini banyak sekali, Dok, Ya, macamnya. jadi ini penyakit-penyakit pada kulit ya. Penyakit infeksi itu ada berbagai penyebabnya, termasuk ada penyebabnya karena jamur, karena parasit, karena bakteri. Iya. Satu lagi karena virus. Nah, kalau dia tadi panu ya, panau, kadas, kurap tadi itu penyebabnya karena jamur dia. Nah, Iya. kalau dia skabies, dia penyebabnya ada satu parasit ya. Parasit ini dia filumnya nanti arthropoda dia. Nah, ini dia berkaki 8 dia. Nah, jadi dia yang penyebabnya kalau skabies adalah parasit, tapi kalau yang lain itu penyebabnya karena jamur yang tadi yang disebutkan. Oke, itu salah satu pembedanya, Dok Benar. ya. Walaupun mungkin dari bentuknya mungkin gejalanya itu ada gatal sama-sama, Iya, dan benar. juga gatalnya seperti Iya, itu, Dok ya. Kemudian cepat menular itu juga seperti itu, Dok ya. Tapi dari penyebabnya kalau kudis ini itu karena kutu, Dok ya, atau Ya, karena tungau dia. Dok ya. Tungau, ya. Tungau, iya. Nah, mungkin sahabat keluarga muslim, mungkin sahabat yang bisa menampilkan ini bagaimana bentuk dari monster kutunya itu, mungkin bisa kita lihat. Nah, ini karena kata dokter tadi ini karena kutu atau tungau, Dok ya. Tungau, ya. Tungau ya, tungau. Nah, ini mungkin bisa lihat sahabat keluarga muslim. Ya, itu tungaunya ya. Dia tungaunya ini yang menginfeksi ini yang betina dia. Dan dia kakinya banyak ya, karena tadi film arthropoda. Dan dia bisa menginfeksi ke bawah kulit ya. Nanti akan membentuk suatu terowongan. Nah, itu daerah yang khas ya, yang sering disebabkan oleh skabies ya. Itu daerah sela-sela jari ya. Oke. Nah, berarti dia memang langsung masuk ke kulit seperti itu, Dok ya? Iya, jadi nanti yang betina ini nanti dia bisa bertelur ya, memperbanyak diri ya, hingga mengeluarkan larva ya. Nah, larva ini nanti dia bisa masuk ke bawah kulit membentuk suatu terowongan, dan daerahnya biasanya daerah-daerah sela-sela ya, termasuk sela jari ya, sering daerah lipatan paha ya, termasuk lipatan di bagian dada gitu ya.
hingga bisa sampai ya ke seluruh tubuh dia ya. Kalau misalnya nggak diobatin tuh mengakibatkan infeksi. Tadi dokter menjelaskan itu yang betina. Jadi kalau jantan itu tidak menyebabkan gatal atau bagaimana? Ya, jadi dia tungaunya ada betina, ada jantan sebenarnya. Cuman kalau setelah mereka istilahnya ada istilahnya kopulasi ya pada parasit ini, kopulasi itu istilahnya seperti persetubuhan gitu antara parasit. Jadi setelah mereka kopulasi itu nanti yang jantan itu dia akan mati dia. Jadi yang betina lah nanti yang bertelur ya dan menghasilkan larva-larva tungau tadi. Oke. Nah, sekilas kita melihat bentuknya mirip dengan kutu gitu, Dok ya. Tapi ini beda, Dok ya, dengan kutu. Ya, berbeda. Kalau kutu dia ada lagi penyebabnya. Namanya satu lagi pedikulosis dia. Pedikulosis itu karena kutu. Tapi kalau dia skabies tadi dia seperti tungau dia. Iya, tungau. Oke. Dan ini mungkin nampak dengan kasat mata atau harus mikroskop, Dok? Ya, tentunya ini mikroorganisme ya. Kalau mikroorganisme kita nggak bisa dengan mata telanjang seperti ini ya. Harus dengan di bawah mikroskop. Oke. Nah, berarti cukup kecil sekali, Dok ya. Nah, itu penyebabnya hanya betul-betul karena satu jenis mikroorganisme ini atau ada yang lain, Dok? Ya, kalau dia penyakit skabies ya, penyebabnya memang karena tungau tadi ya, namanya Sarcoptes scabiei ya. Filumnya tadi adalah Arthropoda ya. Kemudian genusnya Sarcoptes, dia tungau kecil berbentuk lonjong dan punggungnya cembung ya. Bagian perutnya rata. Ada yang betina dan juga ada yang jantan ya. Cuman tadi yang jantan tadi dia akan mati setelah terjadi kopulasi tadi. Oke, jadi betina yang ini yang bertelur kemudian yang berkembang biak seperti itu, Dok. Benar ya. sekali. Nah, ini kan kita melihat kalau kudis ini sangat cepat berkembang biak, nah, Dok ya. Nah, ini dalam waktu berapa hari biasanya, Dok? Ini langsung begitu banyak bisa? Ya, jadi yang betina tadi ya, dia bisa bertelur hingga 2 sampai 3 butir per hari ya. Tapi ada batas maksimalnya ya. Bisa hingga sampai 40 sampai 50 butir ya, selama 30 hari. 30 hari. 30 hari. Itu per harinya dia 2 sampai 3 butir. Kemudian nanti kalau telur tadi menetas, dia akan membentuk suatu larva ya. Larva ini dalam 3 sampai 5 hari dia nanti akan keluar dari terowongan si induk tadi ya. Dan membuat terowongan baru dan hidup dia. Oke, itu berarti dalam jangka 3 hari ini udah larva tadi udah besar seperti itu, Dok. Oke, udah jadi tungau juga. Iya, benar sekali. Oke, dan dia bisa membuat terowongan yang baru. Oke, ini yang kenapa cepat sekali ya kudis itu menyebar, Dok. Benar. Ya. Oke, dan ini bahkan bisa sampai ke seluruh tubuh bisa, Dok ya. Benar sekali, bisa. Oke, nah yang paling rentan nih, Dok, ini siapa dan bagian di mana nih, Dok? Ya, kalau ditanya yang paling rentan ya, jadi dia ada faktor risiko ya, yang sering orang terkena penyakit skabies, terutama pada biasanya penyakit ini tidak menyerang satu orang dia sekelompok orang, misalnya tinggal bersama ya dalam satu asrama atau dalam satu tempat tinggal gitu ya. Kemudian bisa menular dengan kontak saja ya, misalnya kontak dengan berjabat tangan ya, nah itu sangat menular. Jadi tungau tadi dia dengan kita kontak termasuk dengan misalnya handuk ya ataupun pakaian ya. Nah, itu bisa menularkan tungau tadi. Oke, nah itu tungau atau disebut dengan nama tungaunya tadi Scabies. Sarcoptes scabiei itu Sarcoptes scabies. Nah, scabies. oke. Nah, ini pada dasarnya hidupnya di tanah atau di sayur-sayuran atau gimana, Dok, sehingga bisa ke tubuh kita seperti itu? Ya, kalau ditanya asal kuman ini ya, sebenarnya dia bisa hidup juga ya pada hewan ya. Cumannya biasa pada ya lingkungan-lingkungan yang sanitasinya kurang baik ya atau buruk. Kemudian ya hidup di situ ya. Kalau misalnya kita punya kamar mandi yang kurang bersih ya atau tempat tinggal yang tidak bersih, maka tungau itu dia bisa hidup di situ. Nah, ketika dia menginfeksi manusia, maka dia bisa menginfeksi manusia yang lainnya. Jadi kalau dia menginfeksi manusia, baru dia bisa menularkan kepada manusia yang lain. Tapi kalau dia pada hewan, dia tidak bisa menularkan ke manusia.
Oh, seperti itu dok Iya, ya. Berarti benar. ini tungau ini bisa juga menghinggapi hewan. Benar sekali. Tapi dari hewan ke manusia ini tidak bisa tidak terjadi menular. penularan. Ini kenapa seperti itu dok? Bukannya Iya. bisa mungkin seperti kita jabat tangan, megang mungkin ya kita bagi yang suka melihara Iya. kucing atau kelinci ini kan sering dielus-elus atau dipegang juga. Ini Ya, gimana dok? jadi dari penelitian ya disebutkan seperti itu ya. Jadi tungau ini ketika dia menginfeksi manusia, baru dia bisa menginfeksi manusia yang lain. Nah, mungkin salah satu jawaban yang bisa kita terangkan mungkin kalau antara manusia dengan manusia ya, itu kan dia kalau dalam satu tempat tinggal itu sering bersama ya, penggunaan anduk bersama seperti itu atau tempat tidur bersama ya, pakaian bersama. Tapi kalau dia hewan, ya mungkin ya sekali atau 2 kali pegang atau gitu ya. Jadi tungau itu dia butuh waktu juga ya untuk dia berpindah gitu. Nah, jadi dia memang harus satu tempat tinggal seperti itu. Iya, karena dengan ukuran yang mikroorganisme yang sangat kecil sekali dok ya, tentunya mungkin dalam jarak 1 cm aja ini butuh waktu yang lama juga mungkin seperti itu dok ya. Nah kemudian cara kerjanya tadi ini kan melukai kulit kita seperti itu dok ya, membuat terowongan-terowongan ini ya lapisan kulit bagian mana dok dan sejauh mana seperti itu kira-kira? Ya, jadi lapisan kulit itu ada lapisan paling luar ya, namanya lapisan epidermis. Kemudian ada lapisan dermis ya, subkutis, dermis ya. Nah, yang diserang sebenarnya masih bagian atas ya, bagian epidermis ya. Terutama nanti ada namanya bagian stratum corneum. Ada lapisan tanduk di kulit kita ya. Jadi di situ dia membuat terowongan itu. Nah, masih di lapisan epidermis. Tidak sampai terlalu dalam. Tapi yang berbahaya sekali kalau misalnya dia sudah sampai lebih dalam ya. Umumnya hanya di epidermis saja. Karena kalau dia sudah sampai lebih dalam, itu yang bisa kita takutkan nanti dia bisa menyebar ke seluruh masuk ke aliran darah ya. Nah, itu yang dikhawatirkan yang berbahaya. Apakah mungkin ada kasus bisa seperti itu dok kejadian? Ya, bisa aja kalau misalnya tidak diobatin ya atau tidak anggap sepele gitu kan. Semakin dia digaruk-garuk ya, semakin dia berpindah dan ya lukanya mungkin lebih dalam ya, sehingga dia bisa membuat terowongan lebih dalam lagi. Oke, nah kemudian selain kita lihat bisa luka terowongan seperti itu, juga kita melihat ada seperti gelembung ke atas atau bercak putih seperti itu. Ini sampai seperti itu kenapa bisa begitu? Ya, jadi tadi kita bilang ada lapisan stratum corneum, yaitu suatu zat tanduk ya, lapisan tipis. Jadi dia memang seperti kulit yang tidak yang mati gitu ya. Nah, itu yang warna putih itu. Tetapi yang kebanyakan itu ya, dia sering itu menimbulkan hingga sampai pus ya, terjadinya pus atau nanah ya. Iya, nanah. Sehingga situ pus atau nanah itu biasanya sudah ada infeksi bakteri terjadi di situ ya. Bukan hanya tadi infeksi parasit. Ketika sudah terbentuk pus atau nanah, biasanya ada kuman di kulit juga ya yang menyebabkan demikian. Oke. Nah, kita melihat untuk anak-anak ini sangat sering sekali dok ya terkena kudis ini. Nah, ini apakah karena kulitnya yang masih muda atau gimana? Atau gimana dok? Bisa anak-anak lebih banyak terkena mudah? Kalau anak-anak ya biasanya mereka belum istilahnya ya seperti misalnya handuk gitu kan. Ya kadang ya sering ya biasa aja gantian tuh antara satu teman dengan teman lain atau mungkin pakai baju gitu kan, pinjam punya temannya ya. Sebenarnya dalam kebersihan itu ya harus masing-masing ya, tidak boleh saling sama handuk gitu ya, baju berbagi gitu ya. Nah, kalau pada anak umumnya kalau misalnya gitu kan sering mereka gitu ya. Iya, apalagi ini untuk anak-anak yang di pesantren atau di asrama dok ya, bahkan ada sebuah ungkapan ya, kalau belum yang namanya terkena penyakit kulit atau kudis itu belum menjadi anak pesantren yang sejati seperti itu. Mungkin hal seperti ini tidak bisa menjadi sebuah kebenaran. Ya, berarti ini menunjukkan bahwasanya banyak sekali yang tidak menjaga kebersihan seperti itu dok ya. Oke, baik dok, nanti kita akan tanya kembali ya bagaimana ciri dan gejala ya orang yang terkena kudis ini, tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Sahabat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat.